Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar. Bertemu lagi dengan saya di semester 2 ini, namun di mata perkuliahan yang berbeda, yaitu di keperawatan profesional. Di mata perkuliahan ini ada 2 dosen penganggur, dimulai dari saya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8, dan nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya oleh dosen lain, yaitu Ibu Rizky Andriani. Baiklah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas topik mengenai konsep credentialing atau kredensial. Tentunya kita sebagai seorang perawat harus paham apa itu konsep dan proses dari credentialing atau kredensial. Baiklah, akan kita bahas di slide berikutnya. Credentialing atau kredensial adalah sebuah review dari kualifikasi individu atau sebuah organisasi. Jadi dapat diartikan sebagai bukti dalam bentuk tertulis dari sebuah organisasi profesi dalam upaya mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas dari anggotanya. Jadi credentialing ini merupakan suatu bentuk keberhasilan yang boleh disebut keberhasilan seseorang untuk memperoleh nilai dari suatu badan yang namanya kredensial. Adanya keseragaman proses yang telah disetujui oleh semua anggota di dalam profesi, berarti badan tersebut dapat menerapkan sebuah standar yang sama pada setiap aplikasi yang namanya kredensial. Apa itu kredensial dalam keperawatan? Kredensial merupakan proses determinasi dan memelihara kompetensi praktik keperawatan. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan dapat diberikan atau tidak kewenangan dalam klinik. Ini menurut Permenkes RI nomor 49/2013 Komite Keperawatan. Sedangkan menurut Cozier 2004, credentialing ini merupakan salah satu cara dalam profesi keperawatan untuk mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan pendidikan terhadap anggotanya. Sedangkan menurut Guido 2006 adalah suatu bukti pengakuan yang biasanya dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa individu atau organisasi tersebut mempunyai standar praktik yang spesifik. Jadi proses kredensial ini disebut juga proses yang merupakan salah satu cara dalam profesi keperawatan untuk mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan dari pendidikan anggotanya, yang mana kredensial ini nantinya dapat mempertahankan sebuah standar di dalam profesi. Pun tujuan dari kredensial yaitu mempertahankan dan meningkatkan suatu mutu pelayanan keperawatan, melindungi masyarakat atas tindakan keperawatan yang dilakukan, menentukan dan mempertahankan sebuah kompetensi keperawatan, serta yang paling penting di sini adalah meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktik keperawatan mempunyai sebuah kompetensi yang diperlukan. Kredensialing ini dilaksanakan juga untuk agar mendapatkan tenaga kesehatan yang berkompeten dan dapat menjalankan kewenangan klinis yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan suatu mutu pelayanan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, perlindungan kepada sumber daya manusia, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga pasien. Jadi kesimpulannya, kredensial adalah suatu proses yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kualifikasi, pengalaman, profesionalisme yang berhubungan dengan sebuah kompetensi, performance dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam suatu profesi dalam menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan aspek keselamatan pasien. Nah, di sini dapat kita lihat proses kredensial dengan pesatnya perkembangan iptek kesehatan dan keperawatan sehingga membutuhkan kompetensi seorang khususnya perawat, di mana
kompetensi seseorang tersebut suatu saat ada masa update atau kadaluarsanya sehingga dianggap tidak aman bagi pasien ya atau bagi perawat yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau pasien. Jadi, seorang tenaga perawat dapat mengalami gangguan misalnya kesehatan yang menyebabkan kompetensinya menurun ya. Bila dipaksakan akan membahayakan keselamatan pasien. Di sini pasien yang ditangani benar-benar berada di tangan seseorang tenaga perawat yang harusnya memiliki kompeten yang bagus sehingga keselamatan pasien tersebut terjamin. Makanya dibutuhkan sebuah kredensial atau pengakuan supaya menjamin suatu kompetensi dari sebuah profesi yaitu keperawatan. Nah, di sini dapat kita jelaskan sedikit sebuah gambaran saja mungkin di negara-negara selain negara Indonesia di lingkungan Oxford dan United Healthcare ya. Kredensial ini diberikan dengan beberapa kriteria antara lain secara umum mempunyai izin sah dari pemerintah ya, itu jelas tentunya. Secara umum mempunyai DIA atau sejenisnya. Secara umum mungkin lulus pendidikan keperawatan dan mempunyai sertifikat keperawatan sudah pasti, mempunyai izin dan instansi dari rumah sakit ya, mempunyai asuransi malpraktik, mempunyai persetujuan kolaboratif dengan tenaga spesialis lainnya, mempunyai protokoler praktik dan mempunyai pengalaman tentunya. Dan ini pun mungkin sudah mulai diterapkan di negara kita ya. Nah, di dalam proses kredensial ini meliputi beberapa tahap ya, yaitu seperti pemberian izin praktik atau yang disebut dengan lisensi, registrasi atau pendaftaran, dan pemberian sertifikat atau sertifikasi dan juga akreditasi. Yang kita bahas pertama yaitu lisensi izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Bagi setiap profesi atau pekerjaan, untuk mendapatkan hak izin praktik bagi anggotanya, biasanya harus memenuhi 3 kriteria. 1. Adanya kebutuhan untuk melindungi keamanan atau kesejahteraan masyarakat. 2. Pekerjaan secara jelas merupakan area kerja yang tersendiri dan terpisah. Dan 3. Ada suatu organisasi yang melaksanakan tanggung jawab proses dalam pemberian izin. Ini menurut Cozier 1990. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009 dijelaskan bahwa pengendalian, pengobatan, perawatan yang dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Nah, berdasarkan peraturan Menkes Republik Indonesia ya, dapat kita lihat di sini tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat bahwa perawat dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang untuk menyelenggarakannya upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Jadi, di sini dapat kita lihat lisensi keperawatan adalah suatu dokumen legal yang mengizinkan seorang perawat untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan keperawatan secara spesifik kepada masyarakat dalam suatu jurisdiksi atau di bawah undang-undang ya atau hukum. Jadi, lisensi atau izin praktik keperawatan berupa penerbitan yang namanya surat tanda registrasi atau STR bagi perawat. Ya, untuk mendapatkan STR, setiap perawat itu wajib mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh yang namanya Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI. Ya. Semua perawat seharusnya mengamankan profesinya dengan mengetahui standar pelayanan yang mungkin dapat diterapkan dalam suatu tatanan praktik keperawatan. Ya. STR ya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Untuk mendapatkan STR, setiap perawat wajib mengikuti yang namanya UKOM atau ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh tadi MTKI. Ya. Jika mereka lulus uji kompetensi, maka sambil menunggu yang namanya STR akan diterbitkanlah sertifikat kompetensi atau serkom. Jadi perawat yang belum mempunyai STR tentunya tidak dapat bekerja di area keperawatan. Ya.
Perawat yang sudah memiliki STR yang mungkin akan melakukan praktik mandiri di luar institusi tempat dia bekerja, ya, tempat dia bekerja yang utama, juga bisa mengajukan yang namanya SIPP atau Surat Izin Praktik Keperawatan di Dinas Kesehatan setempat. Untuk mendapatkan SIPP ini ya tentunya sudah diatur dalam sistem regulasi keperawatan. Nah, sistem regulasi merupakan suatu mekanisme pengaturan yang mana harus ditempuh oleh setiap tenaga keperawatan yang berkeinginan untuk memberikan yang namanya pelayanan keperawatan kepada si pasien. Nanti sistem regulasi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekilas, adapun tujuan diterapkan sistem regulasi keperawatan yaitu untuk menciptakan lingkungan pelayanan keperawatan yang berdasarkan yang namanya keinginan merawat, ya. Pelayanan keperawatan yang diberikan merupakan pelayanan keperawatan yang manusiawi, ya, yang mana telah memenuhi standar dan etik profesi. Selanjutnya juga menjamin bentuk pelayanan keperawatan yang benar, tepat, akurat, serta aman bagi si pasien. Dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan kesejawatan, ya, untuk mengembangkan jaringan kerja yang bermanfaat bagi pasien dan keluarga dalam sebuah sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan akuntabilitas profesional dan sosial, ya, meningkatkan advokasi terutama tadi bagi pasien dan keluarga, dan meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan di keperawatan serta menjadi landasan untuk pengembangan karir tenaga keperawatan. Nah, itu sekilas mengenai tujuan dari regulasi keperawatan. Nah, selanjutnya adalah registrasi. Apakah seorang perawat sudah tercatat di Dinas Kesehatan sebagai perawat? Nah, tentunya pencatatan ini disebut dengan registrasi, ya. Dan registrasi ini ada aturannya, yang mana registrasi merupakan sebuah pencatuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi, baik milik pemerintah maupun non-pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan registered nurse, ya. Registrasi keperawatan ada dua, yaitu registrasi awal yang mana dilakukan setelah yang bersangkutan selesai atau telah melalui pendidikan dan lulus pendidikan keperawatan, mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus uji kompetensi. Nah, setelah perawat diregistrasi akan memperoleh yang tadi namanya STR yang dapat diperbaharui kembali setelah 5 tahun yang melalui registrasi ulang, ya. Registrasi ulang dilakukan dengan menggunakan 25 kredit yang diperoleh dari berbagai kegiatan ilmiah, ya. Tentunya registrasi keperawatan ini harus ditempuh oleh seseorang yang ingin melakukan pelayanan keperawatan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya, ya. Kompetensi adalah kepemilikan kemampuan tertentu atau beberapa kemampuan untuk memenuhi persyaratan ketika menjalankan suatu peran. Jadi kompetensi ini tidak dapat diterapkan apabila belum divalidasi atau diverifikasi oleh badan yang berwenang. Jadi organisasi pelayanan kesehatan biasanya menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan suatu kompetensi, yaitu melalui lisensi dan juga badan keperawatan wilayah, sertifikat nasional, dan juga yang namanya telaah kinerja. Selanjutnya adalah sertifikasi. Di sini sertifikasi merupakan proses pengabsahan bahwa seseorang perawat telah memenuhi standar minimal kompetensi praktik pada areal spesialis tertentu seperti kesehatan ibu dan anak, pediatrik, kesehatan mental, gerontologi, dan kesehatan sekolah dan lain-lain, ya. Sertifikasi keperawatan merupakan pengakuan akan keahlian dalam area praktik spesialis keperawatan tertentu. Nah, dalam legislasi keperawatan atau SK Menkes yang dimaksud dengan sertifikasi adalah penilaian terhadap dokumen yang menggambarkan sebuah kompetensi perawat yang diperoleh melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan tersendiri, ya, maupun kegiatan ilmiah lainnya dalam bidang keperawatan, ya. Sertifikasi merupakan kegiatan yang kredensial bagi setiap tenaga profesional untuk menjamin masyarakat tentang kualifikasi keperawatan yang dia miliki, ya, untuk memberikan pelayanan spesifik bagi pasien atau konsumen tersebut.
Cara untuk mendapatkan sertifikasi ini yaitu dilakukan oleh organisasi keperawatan profesional, contohnya PPNI atau ANA ya, organisasi kesehatan yang berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah, institusi mandiri yang mempunyai kemampuan melakukan praktik keperawatan, ya, kekhususan mempunyai hak untuk memberikan sertifikasi. Jadi sertifikasi yang dimiliki seseorang perawat dapat menentukan misalnya gaji imbalan yang diberikan. Nah, organisasi ANA menetapkan dalam suatu pernyataan kebijakan sosial ya di mana disebut dengan social policy statement ya tentang 2 kriteria untuk praktik keperawatan spesialis, yaitu seseorang yang akan melakukan keperawatan spesialis harus seseorang yang telah menyandang gelar spesialis keperawatan, di mana orang tersebut telah melalui sebuah program yang namanya pendidikan tingkat master dan memiliki sertifikasi yang diberikan oleh organisasi profesi ya. Masalah yang terjadi di sekitar sertifikasi selalu dihubungkan dengan yang namanya upaya pengendalian praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat profesional dengan cakupan praktiknya. Nah, sertifikasi juga diterapkan atau ditetapkan bagi seorang perawat yang telah terregistrasi tentunya yang akan melakukan praktik keperawatan di luar area yang telah terregistrasi ya. Sebagai contoh, perawat terregistrasi berkategori kompeten untuk memberikan pelayanan keperawatan umum, misalnya ingin pindah ke kategori menjadi praktisi keperawatan komunitas. Maka ia sebelumnya harus memiliki sertifikat keperawatan komunitas ya dari suatu program pendidikan keperawatan yang terakreditasi. Jadi, dalam hal sertifikasi bagi tenaga perawat yang telah memiliki STR, tentunya mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan dirinya dalam pelayanan kesehatan tersebut. Nah, mana kebijakan yang diatur dengan membedakan tempat pengabdiannya ya. Yang terakhir adalah akreditasi. Tentunya kita yang bekerja di pelayanan kesehatan paham akan proses dari akreditasi ini ya. Akreditasi merupakan suatu proses pengukuran dan pemberian status akreditasi kepada institusi, program atau pelayanan yang dilakukan oleh organisasi atau badan pemerintah tertentu ya. Akreditasi adalah suatu proses oleh pemerintah bersama-sama organisasi profesi untuk menilai dan menjamin akreditasi status suatu institusi atau program atau pelayanan yang menemukan struktur, proses, dan kriteria hasil. Jadi, status akreditasi ini ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh meliputi perencanaan, pembelajaran, ya, proses pembelajaran, sarana dan fasilitas yang misalnya akreditasi di institusi pendidikan, ya, SDM, manajemen, program, ya, fasilitas juga jika di institusi pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas, ya. Jadi kalau di Indonesia, akreditasi, misalnya akreditasi institusi pendidikan keperawatan nih contohnya dilakukan oleh Pusdisnakes ya atau Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang mana dilakukan setiap 5 tahun sekali. Akreditasi ini untuk menentukan yang namanya pencapaian standar minimum dalam penyelenggaraan pendidikan ya misalnya bagi institusi pendidikan atau institusi yang bersangkutan lainnya yang mana hasil status akreditasi pendidikan ini misalnya dinyatakan dalam tingkatan status akreditasi A, B, C atau IO atau izin operasional. Begitu juga dengan akreditasi di pelayanan-pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas ya. Adapun tujuan dari akreditasi adalah untuk mempertahankan program pendidikan bertanggung jawab terhadap masyarakat, profesi keperawatan, konsumen, karyawan, pendidikan tinggi, mahasiswa, dan lain-lain. Ya, mengevaluasi keberhasilan program, mengkaji apakah program misalnya di institusi pendidikan atau keperawatan atau di rumah sakit atau puskesmas telah mencapai standar akreditasi, ya, memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan misalnya di rumah sakit atau puskesmas, ya, atau standar pendidikan di institusi pendidikan tertentu dan juga menganjurkan untuk terus mengembangkan yang namanya mungkin program pendidikan keperawatan atau pelayanan di pelayanan kesehatan ya.
Jadi, sesuai dengan tujuan akreditasi, maka setiap institusi, baik itu di pendidikan atau pelayanan, selalu mengevaluasi sendiri apakah tujuan standarnya telah tercapai atau tidak, ya. Dapat kita simpulkan, konsep atau proses credentialing atau credential ini mencakup tahapan review, verifikasi, dan juga evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja keperawatan atau baik itu di institusi ataupun pelayanan kesehatan. Kalau institusi mungkin pendidikan mengenai keperawatan, kalau di pelayan tentang kinerja keperawatan. Ya, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan mengenai konsep kredensial. Ya, saya sarankan Bapak Ibu sekalian dapat mencari referensi-referensi yang lain selain apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di grup WA ya. Kita nanti akan berdiskusi. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.